Yang masih berpusat pada dirinya untuk mencari berkat, sulit berkolaborasi. Padahal kita kerjakan masing-masing. Tuhan begitu besar memberikan kepada kita modal dalam karunia-karunia tadi yang sudah kita temukan. Fokuslah pada bagian-bagian kita. Sudah seberapa lama kita melayani Tuhan? Apakah kita masih ada pada tracknya? Atau justru kita sudah berubah? Mari kita renungkan satu dua hal kecil ini untuk menjadi bagian untuk kita semua malam hari ini. Satu, saya ingin sampaikan kepada kita semua, Tuhan kalau Dia memanggil kita, pasti Tuhan punya tujuan tertentu dalam hidup kita. Amin kok? Amin. Ada tujuan, makanya Tuhan panggil saya dan saudara untuk ada dalam pelayanan di bidang apapun. Kalau Tuhan panggil kita dengan tujuan tertentu, maka refleksi kita malam hari ini, kita ingat baik-baik, kita ini ada pada jalan Tuhan, pada tujuan Tuhan, atau kita taruh tujuan kita di situ. Hati-hati, ini bedanya tipis-tipis. Jangan sampai kita kira tujuan kita itulah yang tujuan Tuhan, padahal Tuhan punya tujuan lain. Pak Pendeta, kalau begitu apa tujuan Tuhan memanggil saya? Apa tujuan Tuhan memakai saya? Jawabannya ringan. Untuk mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Menjadi berkat menurut pembacaan ini. Bagi bangsa-bangsa. Bukan mencari berkat di situ. Kita sudah duluan diberkati. Ada tujuan Tuhan di sini supaya kita menjadi berkat. Amin kok? Amin. Karena itu tujuan Tuhan. Sekarang kita bisa ukur. Apakah kita masih ada pada tujuannya Tuhan atau kita punya tujuan yang ada di situ? Tuhan pakai kita atau kita yang malah pakai Tuhan kembali di situ? Ini tantangan kita hari ini. Kira-kira 10 hari yang lalu kita sementara ada dalam perayaan kenaikan Tuhan ke surga. Dalam kitab Kisah Para Rasul disampaikan bahwa merindu sekali para murid mau supaya Tuhan memulihkan kerajaan bagi mereka. Apa yang dipikirkan oleh mereka? Kerajaan di dunia. Sementara Tuhan mau supaya kerajaan itu, kerajaan sorga itu, tanda-tandanya ada di tengah dunia. Apa yang ingin saya sampaikan dari kita 6 poin ini? Tuhan sementara berpikir sesuatu yang lain. Tentang kerajaan sorga, murid-murid hanya berpikir tentang kerajaan dunia. Tentang jabatan. Bagi-bagi jabatan di situ. Apakah ini saudara sebut dengan jalan Tuhan? Tidak. Yang tetap pada jalan Tuhan adalah bertanya apa tujuan Tuhan memanggil kita. Kadang-kadang bergeser tujuan Tuhan dalam hidup kita dan kita taruh kita pun tujuan karena kita merasa sudah terlalu pantas. Kadang-kadang kita rasa kita sudah bisa. Kadang-kadang kita merasa kita sangat hebat dan kita bisa menaruh apapun yang kita mau di sini. Ingat, Tuhan panggil kita untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuannya, bukan tujuan kita. Kalau Tuhan panggil kita, ingat bahwa itu penghormatan. Karena Dia sendiri bisa melaksanakan tanggung jawab pelayanan ini sendiri, karena gereja ini milik Tuhan. Itu bagian pertama. Renungkanlah dan biar saudara dan saya bisa berefleksi. Kedua, saudara-saudara, kalau Tuhan memanggil kita, bukan saja untuk masuk dalam tujuannya, untuk melayani dalam tujuannya, bukan tujuan kita. Yang kedua, Dia sangat berkaitan dengan Dia tidak membiarkan kita pergi kosong. Dia menitipkan sesuatu. Saya sebut itu sebagai modal, dan modal itu adalah talenta-talenta, karunia-karunia. Itu yang Tuhan taruh pada kita supaya kita jalan pada tujuan Tuhan itu. Karunia-karunia itu ada. Saya mau tanya kita, siapa di sini yang tidak ada karunia boleh angkat tangan? Oh, semua ada. Nah, yang ada karunia boleh angkat tangan. Oh, nah yang tidak tahu dia ada karunia kok tidak, coba angkat tangan. Itu yang biasa lebih parah. Apa maksud dari semua ini? Saya ingin sampaikan kepada kita saudara-saudara bahwa seringkali ada orang tidak tahu dan tidak bisa menemukan karunia apa yang ada di dalam dirinya untuk dia pakai dalam pelayanan, dalam kehidupan tiap-tiap hari untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, saya selalu mengulang-ulang bahwa karunia-karunia itu ada dua. Satu, karunia-karunia motivasi.
menyanyi, berkhotbah, mengajar, karunia motivasi. Yang kedua, karunia manifestasi, berbicara dalam bahasa roh, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan lain sebagainya. Di antara dua karunia ini manakah yang lebih? Tidak ada yang lebih, sama. Tetapi ini bukan untuk diperdebatkan dan untuk dibanding-bandingkan. Tadi malam saya mau sampaikan, karunia yang lebih utama itu adalah kasih. Saudara boleh memiliki apa saja, tapi kalau kasih tidak ada, sulit sekali untuk kita menjalankan tujuan Tuhan dalam hidup kita, dalam tanggung jawab pelayanan kita. Kasih menjadi catatan paling utama. Amin kok? Amin kok Bapak Ibu semua yang di sini? Yo, kasih. Dalam kasih itu saudara-saudara, kita bisa tetap ada pada jalan Tuhan. Kita bisa menjadi berkat di dalam kasih itu. Kasih itu yang membuat kita dapat melintasi semua tantangan. Temukanlah karunia-karunia yang Tuhan kasih di kita. Toh, saudara-saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita kosong. Kalau dia utus kita, dia taruh kita dengan karunia-karunia untuk pelayanan itu. Jangan ragu. Besok saya kira Tuhan kasih kesempatan kita semua melayani. Kita ada dalam pemberitaan, kita ada dalam persekutuan bersama. Mari kita lakukan itu dengan kasih. Memahami apa yang menjadi karunia yang Tuhan kasih di kita, dan selanjutnya layanilah Tuhan. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ketika Tuhan memanggil kita masuk dalam pelayanannya, bukan saja untuk dua hal yang pertama tadi, bukan sekadar untuk ada pada tujuannya saja, bukan dengan dia hanya menaruh kepada kita talenta dan karunia, tetapi yang ketiga, dia mau supaya kita fokus pada hal-hal yang memberi nilai sebagai bentuk kehadiran tanda-tanda kerajaan sorga yang bermakna. Fokus pada hal-hal yang bermakna. Kehadiran saudara ini harus menjadi makna, bukan menjadi beban. Kehadiran kita harus menjadi sebuah kehadiran yang berarti sekali bagi banyak orang, dan itu baik sesungguhnya. Fokus di situ. Saudara jangan fokus di omong orang punama. Saudara jangan fokus pada gaji, pendapatan. Saudara jangan fokus pada popularitas. Saudara jangan fokus pada hal-hal lain. Fokuslah pada hal-hal yang bernilai bagi pembangunan jemaat. Karunia-karunia itu diberikan untuk apa? Untuk pembangunan jemaat. Fokus dulu di situ. Banyak kali kita tidak fokus. Saudara, fokus itu berkaitan dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Kerja satu tapi berhasil lebih baik dari mau kerja semua tapi gagal semua. Belajar fokus. Kerja satu mesti berhasil. Syukur kalau kerja dua dan berhasil, 10 dan berhasil, 20 dan berhasil. Banyak orang karena kepentingannya yang mau taruh, dia mau kerja semua dan bahkan gagal semuanya. Ini yang sekedar sebuah dorongan dan himbauan berdasarkan firman Tuhan untuk kita tahu bahwa dalam tujuan Tuhan memberikan kita talenta, tapi kita diajak untuk fokus. Kadang-kadang kita tidak fokus yang kita punya kerja, kita sibuk mencari orang lain pun pekerjaan untuk kita yang buat. Kasih tinggal kita pun bagian, ambil orang pun bagian. Kan jadi aneh. Di sini juga ada. Ada kok? Kok tidak ada? Oh, tidak ada umur-umur in malam yang begini, tidak ada di sini. Wah, Tuhan memberkati. Yang keempat, saudara, saya ingin sampaikan kepada kita bahwa kalau Tuhan memanggil kita, dia mau supaya kita berbagi. Bukan saja berbagi secara biasa. Tadi dalam fokus itu, kita akan mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah dengan berbagai-bagai cara. Kan karunia itu beda-beda, kita orang beda-beda. Ini semua untuk apa? Untuk kita bekerja secara berbeda-beda dalam berbagai-bagai cara untuk kemuliaan Tuhan. Dalam fokus tadi dan bekerja secara berbeda-beda ini dimaksudkan supaya apa? Supaya kita mengerucut pada satu kata ini. Ini kata mulai sering saya ucapkan. Kolaborasi. Bersama-sama. Ada yang kerja urus ini, ada yang kerja urus ini, ada yang kerja urus ini. Masing-masing kita dan pekerjaan kita masing-masing yang kita fokus di dalamnya. Terus kita berkolaborasi. Tapi kolaborasi itu butuh kerendahan hati. Yang tukang tersinggung biasa tidak bisa kolaborasi. Yang makam puji itu susah berkolaborasi.
Yang bikin diri inti susah berkolaborasi. Yang masih berpusat pada dirinya untuk mencari berkat sulit berkolaborasi. Padahal kita kerjakan masing-masing. Tuhan begitu besar memberikan kepada kita modal dalam karunia-karunia tadi yang sudah kita temukan. Fokuslah pada bagian-bagian kita. Saya pelayanan di mana-mana dengan tim. Kenapa tim itu menjadi penting? Karena saya tidak bisa semua hal. Tapi saya percaya bahwa saya bisa melaksanakan banyak hal. Kenapa? Karena ada orang lain. Yang main musik ada, yang urus lampu ada, yang apa lagi? Pokoknya yang banyak, toh? Karena banyak itu kita bisa menghasilkan sebuah pelayanan. Tapi sekali lagi, kalau saudara mau untuk berkolaborasi, saudara mesti rendah hati. Kalau tidak rendah hati sulit berkolaborasi. Makam puji itu sulit. Yang cari keuntungan pribadi itu sulit berkolaborasi. Yang tukang tersinggung sulit berkolaborasi. Amin kok? Amin. Oke. Sudah berapa ini? Sudah 4. Yang kelima, saudara-saudara, Tuhan memanggil kita. Dalam konteks Abraham ini, kita melihat bahwa dia mau sekali. Tuhan rindu sekali. Supaya kita segera mengambil keputusan. Tuhan mengantar kita dalam tanggung jawab tadi untuk kita ambil keputusan. Abraham, keluar dari tempatmu. Saudara, keputusan itu menjadi penting, toh? Kita mau buat apa? Kenapa? Dalam sharing teman-teman sepelayanan, mereka selalu bilang ada waktu-waktu tertentu di mana kita ditempatkan pada pilihan-pilihan. Bagaimana kita mengambil keputusan sekarang? Keputusannya harus pada jalan Tuhan, sesuai talenta karunia, kesempatan di mana kita mesti dengan berbagai cara mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ambil sudah keputusan di situ. Itu penting, toh? Saudara, kadang-kadang kita karena tidak fokus, tidak bisa ambil keputusan, kita mau pusing dengan semua barang, kita kacau sendiri. Datang di sini cepat-cepat, lari pisana cepat-cepat, pulang pisana cepat-cepat, jadinya masalah. Bagaimana dia bisa menjadi sesuatu yang luar biasa? Kan sulit sekali. Amin kok? Amin. Yang keenam ini, saudara, ini bagian yang terakhir. Saya ingin sampaikan kepada kita. Kalau Tuhan memanggil kita, dia rindu sekali supaya kita mengalami sebuah pertumbuhan spiritualitas. Abraham ini dipanggil keluar untuk belajar menemukan dirinya dalam hubungan dengan Tuhan Allah. Dia harus mengalami sebuah kedewasaan spiritualitas. Sebab apa, saudara-saudara, kalau kita melayani Tuhan tanpa spirit yang baik, bermasalah, saudara. Kepada kita mungkin dipercayakan banyak sekali hal, dan kalau spiritualitas kita bermasalah, kita justru menghancurkan, mencemoohkan nama Tuhan, dan tidak mendatangkan kebahagiaan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara tahu, sebenarnya bagian tentang spiritualitas ini bisa kita taruh paling pertama, atau saya mau taruh di paling terakhir. Karena kadang-kadang memang dengan spiritualitas yang baik, baru 5 hal itu bisa dijalankan, atau sebaliknya, kalau kita terbiasa untuk menjalankan dengan tulus 5 hal itu, maka spiritualitas kita akan terbangun di situ. Periksalah ini sungguh-sungguh, saudara. Kalau tidak, kita hanya sekedar seorang aktivis rohani dengan jadwal-jadwal yang padat. Kita bisa tampil sebagai orang-orang yang bekerja, tetapi bekerja bukan untuk Tuhan. Kadang-kadang kita hanya seorang yang menjadi pegawai administrator dalam dalam institusi bergereja atau dalam pelayanan lain. Tetapi kita bukan seorang pelayan. Kenapa? Karena spiritualitas kita bermasalah. Terima kasih banyak.